Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu dan rekan saya Diki dalam acara Pentagon TV. Pada hari ini, Senin 29 Juni 2026, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melaksanakan kegiatan koordinasi percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang dirangkaikan dengan launching aplikasi dan pemberian penghargaan Satuan Kerja Terbaik Triwulan 1 tahun 2026. Mau tahu seperti apa kegiatannya? Yuk kita ikuti sama-sama. Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menggelar koordinasi percepatan penyelesaian perkara sebagai upaya memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh penguatan strategi penyelesaian perkara yang lebih cepat, efektif, dan tetap mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi digital, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Bapak Sutarno SIP MM, bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Dr. Anda Nurjana Syaf SHMH, meluncurkan aplikasi e-track perkara untuk memantau kinerja hakim, kepaniteraan dan kejurusitaan secara real-time, serta aplikasi pasti yang mengintegrasikan layanan pengajuan izin dan cuti pegawai. Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan PTA Awards Triwulan 1 tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja berprestasi. Pengadilan Agama Suwawa berhasil meraih juara umum, disusul Pengadilan Agama Tilamuta dan Pengadilan Agama Limboto. Melalui rangkaian kegiatan ini, PTA Gorontalo terus mendorong peningkatan kinerja, inovasi, dan kualitas layanan peradilan yang semakin profesional dan berorientasi pada pencari keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutarno, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Atas nama Ditjen Badan Peradilan Agama, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas prestasi dan kinerja yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk datang ke PTA Gorontalo sehingga bisa melihat secara langsung kondisi Pengadilan Tinggi Agama, melihat juga secara langsung pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan melihat berbagai prestasi yang sudah ditorehkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Khususnya dalam penanganan perkara, PTA Gorontalo bisa menyelesaikan perkara di bawah 1 bulan, yang menurut SOP itu harus itu maksimal 3 bulan. Ini prestasi yang luar biasa, yang mudah-mudahan ini menjadi poin penting bagi PTA Gorontalo dalam memberikan dan mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Melihat berbagai prestasi dan kondisi serta kesiapan pelayanan peradilan di PTA Gorontalo, saya yakin bahwa predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani itu sudah layak untuk diberikan kepada PTA Gorontalo. Sukses untuk PTA Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Hebat, 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 luar biasa. Yes. Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Pengadilan inklusi ramah perempuan. Saat ini saya sedang bersama Bapak Direktur Pembinaan Administrasi, Bapak Sutarno SIP MM. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, Pak, saya ada pertanyaan terkait dengan acara koordinasi pada hari ini, Pak. Apa pesan Bapak kepada peserta agar kegiatan koordinasi percepatan penyelesaian perkara ini dapat berjalan dan sesuai? Oke, terima kasih. Jadi yang pertama,
Saya memberikan apresiasi khususnya kepada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang sudah menyelenggarakan kegiatan percepatan penyelesaian perkara ini secara simultan, digabungkan seluruh pengadilan dihadirkan sehingga semuanya memiliki persepsi dan komitmen yang sama untuk sama-sama memberikan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, saya berpesan agar kegiatan ini bukan hanya rutinitas dan simbolis, tapi betul-betul apa yang sudah diinformasikan dari beberapa narasumber itu benar-benar bisa dipahami, bisa diselaraskan dengan program prioritas Ditjen, dan juga bisa diterapkan dan diimplementasikan di setiap satker masing-masing. Dan harapan lain adalah bahwa kegiatan ini bisa menjadi tonggak untuk bisa mewujudkan tercapainya seluruh program dan kinerja peradilan. Tapi satu kata kunci yang harus selalu diingat adalah bahwa percepatan itu tidak boleh mengabaikan ketelitian, apalagi dalam percepatan penyelesaian perkara, tidak boleh mengabaikan hukum acara. Lalu Pak, terkait dengan acara pada malam hari ini, launching aplikasi dan dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan PTA Awards, bagaimana kesan dan pesan Bapak terhadap aplikasi ini dan juga para pemenang penghargaan terbaik di PTA Gorontalo ini Pak? Mohon tanggapannya Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada satker-satker yang telah diberikan penghargaan atas prestasi yang diraih selama triwulan 1 ini. Karena ini merupakan apresiasi yang diberikan oleh PTA atas kerja keras dan kinerja yang telah diberikan sebaik mungkin oleh seluruh satuan kerja pengadilan beserta jajarannya di wilayah PTA Gorontalo. Saya berpesan, prestasi ini bukan menjadi tujuan, tapi ini hanya menjadi sarana untuk meningkatkan kembali kinerja-kinerja dan prestasi-prestasi yang sudah diperoleh. Dan kepada teman-teman di satuan kerja, agar ini bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Ya, terkait dengan launching aplikasi yang tadi sudah dilaksanakan dan kita lihat secara bersama-sama, saya memberikan underline bahwa ini sebuah inovasi yang mudah-mudahan benar-benar bisa diterapkan khususnya di wilayah PTA Gorontalo yang selama ini sudah berjalan tapi kemudian dikembangkan sehingga interkoneksi data antara kebutuhan dan haknya sebagai pegawai, sebagai tenaga teknis, dan kewajibannya khususnya bagi mereka yang di bidang tenaga teknis dalam menangani perkara, sehingga interoperabilitas dan koneksitas antara hak dan kewajiban ini benar-benar bisa linier dan diutamakan adalah melaksanakan kewajibannya lebih dulu. Terima kasih Pak sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk datang ke Gorontalo ini Pak. Semoga apa yang kita cita-citakan semua dan kita harapkan tercapai, dan semoga Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo juga makin sukses dan bisa meraih WBBM. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sukses selalu PTA Gorontalo. Saat ini saya sedang bersama dengan seluruh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan pada kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan wawancara terkait dengan acara pada hari ini kepada Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Ibu Dr. Anda Nurjana Syaf, SHMH. Saya ada beberapa pertanyaan Ibu. Ya. Berbagi ya untuk menjawab. Baik Ibu. Menurut Ibu, tantangan utama yang selama ini dihadapi dalam percepatan penyelesaian perkara, dan bagaimana strategi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk menjawab tantangan tersebut, Bu, untuk pertanyaan pertama? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan dibersamai oleh Pak Panitra dan juga Pak Sekretaris akan menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh 6 satker di bawah yang pertama adalah karena
sumber daya manusia yang sangat kurang, kemudian juga sarananya itu yang masih minim terkait dengan IT ya. IT itu yang sangat minim sehingga itu salah satu kendala untuk terkendala sehingga percepatan perkara ini tidak maksimal. Jadi saya berikan contoh seperti di di Marisa, Pengadilan Agama Marisa, sampai saat ini kemarin karena dia mendapatkan mutasi ke pengadilan agama yang lain sehingga hakimnya itu hanya 1 orang, kemudian ketuanya 1, wakil tidak ada. Sehingga benar-benar SDM yang ada di pengadilan agama tersebut itu yang terkendala sehingga percepatan perkara ini juga terkendala. Kemudian yang kedua, namun dengan adanya kendala-kendala seperti itu kami sudah berkonsultasi kepada pusat khususnya Badilak untuk memperbantukan salah satu hakim untuk mengatasi salah satu kendala terkait dengan perkara ini tidak tidak cepat diselesaikan karena itu terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, dengan adanya juga ilmu yang diberikan pada kegiatan percepatan penyelesaian perkara ini, mudah-mudahan ilmu ini bisa nanti diimplementasikan di Satker sehingga mendongkrak untuk penyelesaian perkara tersebut. Lalu pada kesempatan yang sama juga kan dilakukan launching aplikasi ya Bapak Ibu. Nah, yang melatar belakangi dan harapan dari Bapak Ibu sekalian terhadap hadirnya aplikasi ini untuk mendukung efektivitas kerja serta percepatan layanan kepada masyarakat itu bagaimana Bapak Ibu? Oke, mungkin yang lebih kompeten, yang lebih pas untuk menjawab pertanyaan ini adalah Pak Wakil sebagai komandonya dari tim aplikasi tersebut. Silahkan Pak Wakil. Jadi setelah Ibu Ketua dilantik dan membaca beberapa peta strategis dalam rangka mengubah mindset, mengubah culture set, kemudian memang berdasarkan konsultasi yang sudah dilakukan oleh beliau bersama kami, saya dan Panitera dan Sekretaris sudah menemukan pola termasuk pelaksanaan kegiatan percepatan penyelesaian perkara ini yang seyogyanya berdasarkan akun yang sudah disetujui oleh Pak Sekretaris, mengubah itu dalam kerangka kita menemukan format yang lebih tepat, seolah-olah dosis dan diagnosisnya lebih tepat untuk kita gunakan sehingga ada orientasi perubahan. Itu salah satu strategi yang diinginkan oleh Ibu Ketua sehingga kita tindak lanjut. Adapun tentang aplikasi e-track perkara dan aplikasi pasti itu kita niscayakan karena memang pola turun gunung, pola yang ketemu face to face, pola yang bertemu kita rasanya kurang efisien, memakan waktu. Kalau ini kita langsung menghadapi problem yang hendak kita tindak lanjuti. Apapun yang berkaitan dengan seluruh variabel yang berada pada SIPP disonding, digandengkan dengan kemampuan tim IT kita sehingga PTA tidak perlu turun, mampu memantau langsung beberapa kendala, sumbatan, hambatan yang berkaitan dengan percepatan penyelesaian perkara. Termasuk salah satu hambatan yang bisa diprediksi bisa mengganggu lancarnya percepatan itu cuti yang tidak dihalangi tapi diorganisir sehingga antara hak cuti dan kewajiban melaksanakan pekerjaan menjadi satu yang linear. Itu maksudnya. Terima kasih. Lalu terakhir Bapak Ibu terkait dengan PTA Awards. Nah, ini kan menjadi bentuk apresiasi bagi satuan kerja yang ada di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Nah, menurut Bapak Ibu nih, bagaimana penghargaan ini dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan peningkatan kinerja di lingkungan peradilan agama? Jadi, permisi izin kayak gini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua, jadi program prioritas Badilak itu harus linear dengan program prioritas di Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal dakwah Mahkamah Agung. Pemberian PT Award itu sebagai reward. Jadi, tapi meskipun itu bukan tujuan, tapi setidaknya itu memberikan dorongan yang kuat, memberikan kompetitor yang pasti antar lingkungan pengadilan agama, supaya memberikan keberartian bahwa award itu adalah sebuah motivasi agar kita semua bangkit dari
dampak-dampak terburuk sehingga kita maju dan bisa bersaing dengan satker-satker lainnya di Indonesia. Seperti tujuan dan target Ibu yang tidak banyak, tapi bagaimana mengubah mindset kita bahwa kita itu tidak saja juara kandang, juara lokal, tapi kita mampu berkompetisi di dunia di skala yang lebih nasional bahkan internasional. Jadi award itu sebagai salah satu, bukan satu-satunya, salah satu dorongan motivasi dalam bentuk reward gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga dengan adanya kegiatan pada hari kemarin sampai dengan hari ini, apa yang dicita-citakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan tentunya Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dapat sukses dan juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga pelayanan publik. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Oke. Demikianlah rangkaian kegiatan percepatan penyelesaian perkara yang dirangkaikan dengan PTA Awards dan juga launching aplikasi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Saya Ayu dan kameramen Diki pamit undur diri, sampai jumpa.